Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah, sebuah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hidup di bawah liputan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbahagia. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang banyak melakukan amal kebaikan. Insyaallah kita masih di dalam surat At-Takatsur di ayat yang terakhir. Jadi penting At-Takatsur ini dijelaskan sebagai pokok dan prinsip-prinsip kehidupan sehingga orang itu faham betul ketika melalui kehidupan ini dia bisa fokus ya. Karena Alhaakumut Takatsur kemarin itu menceritakan orang-orang yang tidak fokus, menceritakan orang-orang yang tidak fokus. Jadi kalau pengen hidupnya fokus, sering-sering baca surat At-Takatsur. Kalau pengen hidupnya fokus, sering-sering baca surat At-Takatsur. Jadi bukan sebuah celaan yang berarti ketika seorang itu lalai, seorang itu lupa, seorang itu terperdaya. Itu sebuah naluri yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada manusia. Orang itu lupa. Yang awal-awal hidup itu fokus mengejar akhirat, tiba-tiba ada tawaran proyek, lupa. Itu wajarnya manusia. Jadi jangan sampai kelalaian itu dipelihara. Jangan sampai keterperdayaan itu dipelihara. Nah, ayat terakhir ini penting sekali supaya menjadi renungan, angan-angan kita ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memintai tanggung jawab pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari penghitungan amal, anin naim, mengenai nikmat-nikmat yang selama hidup di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya, semua ini adalah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai Allah itu nantang orang itu, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, ditantang, coba dihitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitung nikmat Allah ya. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat itu ada yang lahir, yang terlihat, yang dirasakan oleh mata, yang dirasakan oleh panca indera, dan ada yang batin, ada nikmat itu yang tidak nampak, tidak terlihat, tapi di situ ada nilai yang lebih besar daripada nikmat lahir ya. Jadi nikmat lahir dan nikmat batin Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhusus orang beriman, terkhusus orang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan di situ nikmat ketenangan hati,
nikmat ketenangan hati. Nikmat ketenangan hati ini tidak dimiliki oleh orang selain orang yang beriman. Coba tanya, mohon maaf, tanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Tanyakan kepada mereka, apa yang membuat hatimu tenang? Tidak ada. Tapi orang-orang yang beriman, apa yang membuatmu tenang? Pasti di antara itu ada orang yang menjawab, ketika aku sujud atau ketika aku istirahat di masjid tidur-tiduran. Itu sebuah ketenangan, itu nikmat yang batin. Jadi itu nikmatnya orang yang beriman, terkhusus orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan nikmat-nikmat itu semua di hari kiamat, dan apa saja yang telah engkau perbuat dari nikmat-nikmat itu. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna minkum sayukallimuhullahu, tidaklah satu di antara kalian itu kecuali nanti di hari kiamat itu ngobrol langsung berhadapan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu illa wa laisa bainahu turjuman. Tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi hadap-hadapan langsung dengan Allah, ngomong langsung sama Allah. Allah yang melontarkan pertanyaan itu, dan kita sebagai hambanya itu menjawab. Illa sayukallimuhullahu laisa bainahu turjuman. Tidak ada perantara di situ. Wa yanzuru ila aymana minhu. Kemudian dia tengok kepada kanannya. Fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali amal baik yang dia lakukan. Fala yanzuru ila ash'ama minhu. Ketika dia nengok kirinya, fala yara illa ma qaddam. Tidak ditemukan di kirinya itu kecuali amal buruk yang menemani dia di situ. Fala yara amamahu, ketika dia menengok ke depan, fala yara illan nar, dia tidak melihat di depan itu kecuali hanya neraka. Fattaqun nar, maka hati-hati, salah sedikit, gagal sedikit menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, neraka di depan. Neraka di depan. Nah, di sini Allah takbir dengan lafaz yang umum. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan mempertanyakan an-na'im pakai alif lam. Alif lam ini maknanya al-istighraqu lil jinsi, mencakup semua nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Namun Allah memberikan gambaran. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau itu memberikan gambaran apa saja materi yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat. Jadi semacam kisi-kisi atau gambaran apa saja materi yang akan ditanyakan nanti ketika kita berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama yang Allah akan tanyakan kita, nikmat pertama, dan itu nikmat yang besar yang Allah akan tanya di hari kiamat itu adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Nikmat Islam. Dengan Islam kita ini mulia. Dengan Islam kita ini tidak bermusuhan. Dengan Islam ini kita menjadi umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah tanyakan dari keislaman kita itu apa? Bukan hanya sekedar sholatnya, bukan hanya sekedar zakatnya, bukan hanya sekedar hajinya, tapi bagaimana seseorang itu memaknai Islam di dalam kehidupan dirinya.
Mohon maaf, ini yang banyak dilalaikan oleh para orang tua. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang minim dalam pendidikan keislamannya. Dan ini akan Allah tanyakan nanti. Dan ini yang Allah akan tanyakan nanti bagi setiap orang tua yang Allah telah lapangkan hidupnya, terkhusus masalah ekonomi rezekinya. Tapi dia palingkan anak itu, dia dorong anak itu, dia jerumuskan anak itu ke dalam jurang kehidupan dunia. Jadi taunya hanya bisa cari duit. Jadi ada perkataan salah seorang guru kami itu, miskinun ma'indahu syai'un illa nuqud. Aku kasihan sekali melihat orang itu. Dia tidak punya apa-apa kecuali hanya duit. Aku sangat kasihan melihat orang itu. Dia tidak memiliki apapun di dunia ini kecuali hanya duit. Ini yang Allah akan tanyakan. Allah akan tanyakan bagaimana seseorang itu ketika dititipkan anak keturunan, dia nggak arahkan anak itu ke dalam kecintaannya terhadap Islam. Dia tidak tanamkan kecintaan terhadap Islam. Mohon maaf, anak-anak zaman sekarang itu, bahkan orang zaman sekarang itu berpenampilan Islam itu malu. Berpenampilan Islam itu malu. Nah itu luar biasa. Itu tantangan di zaman sekarang ini. Banyak kehancuran Islam itu ya karena ini. Orang tidak mau belajar Islam. Jadi semua anaknya itu sudah cari dunia aja. Nanti hidup tanpa dunia nanti repot kamu. Justru hidup tanpa ilmu agama repot kamu. Hidup tanpa ilmu agama repot kamu. Uang bisa dicari. Tapi kalau ilmu agama yang membekali kehidupanmu dalam ketenangan hidupmu, hubunganmu sama Allah yang nanti engkau akan berdialog langsung di hadapan Allah, tidak punya bekal pelongo-pelongo. Nah ini yang mengkhawatirkan. Itu nikmat Islam itu harus dirawat. Dengan cara apa merawat nikmat Islam? Dengan memberikan pendidikan keislaman yang cukup terhadap generasi berikutnya. Memberikan pendidikan keislaman yang cukup, akidahnya, pemahaman tentang syariatnya, pengamalan syariatnya ditegakkan. Nah itu pertanyaan yang Allah tanyakan. Pertama kali, innallaha yarfa'u bihadhihi aqwaman wa yadha'u bihal akharin. Ya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang memelihara keislaman. Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya di dunia ini orang yang memperjuangkan Islam terus hidupnya sia-sia, tidak berguna. Tidak ada. Cari orang yang hidupnya untuk Islam terus akhirnya dia disia-siakan. Tidak ada. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan orang yang hidupnya untuk Islam. Ada namanya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Atha bin Abi Rabah, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini buta. Ceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Muridnya Atha bin Abi Rabah itu selama beliau mengajar hidupnya di situ itu satu orang saja. Tapi Atha bin Abi Rabah ini tekun mengajarkan murid itu. Kalau baca tafsir sekarang, riwayat keterangan tafsir pasti jalurnya kepada Atha bin Abi Rabah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang hidupnya untuk Islam, itu tidak mungkin. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau wafatnya itu memprihatinkan.
yang kita semua umat Islam ini kenal, hadis riwayat Bukhari. Tapi beliau meninggalnya seperti apa? Beliau ini terusir dari satu tempat ke tempat lain, terusir, terfitnah. Pokoknya diuji sama Allah. Di akhir hayatnya umur 60-an tahun. Dari Khurasan, tidak diterima orang Khurasan. Pindah ke Bukhara, ke kampung halamannya, tidak diterima. Pindah lagi, terusir lagi. Mau berjalan ke Baghdad, di perjalanan nih. Malam Idul Fitri, sakit beliau. Beliau bawa buku-bukunya di atas untahnya, wafat di tengah jalan beliau rahimahullahu ta'ala. Tidak ada orang tahu, besoknya baru ketahuan ternyata yang wafat adalah Al-Imamul Bukhari. Sekarang semua kenal namanya Al-Imamul Bukhari. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang hidupnya untuk Islam, walaupun bukan untuk hari ini, tapi untuk yang akan datang. Orang yang hidupnya untuk Islam itu tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang hidupnya untuk dunia saja, nama itu akan habis 2 hari setelah dia dikuburkan. Nama dia akan tenggelam 2 hari setelah dia dikuburkan. Janganlah 2 hari, setengah hari saja orang sudah lupa dengan dia. Tapi orang yang hidupnya untuk Islam, ya, dengan sedikit sumbangsi tapi itu untuk Islam, itu Allah subhanahu innallaha la yudhayyi'u amalal muslihin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pekerjaan atau amalan orang-orang yang berupaya untuk mentaslih, memperbaiki keislaman. Itu banyak disebut dengan fatu balil ghuraba, beruntung orang yang disebut dengan orang asing itu. Ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang asing itu? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang ini fokus untuk mereparasi, memperbaiki satu lingkungan di tengah-tengah kerusakan manusia. Dia tidak terpengaruh dengan kerusakan itu. Justru dia memperbaiki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Fatu balil ghuraba. Orang ini ada orang-orang yang bahagia, orang selamat nih, orang yang bisa memproses perbaikan sedikit demi sedikit di tengah-tengah kerusakan manusia. Itu yang pertama, nikmat yang Allah akan tanyakan, nikmat keislaman. Bukan hanya tentang sholat yang Allah tanyakan, tapi tentang merawat keislaman itu. Dengan apa merawat keislaman? Memberikan pendidikan keislaman yang cukup terhadap generasi berikutnya, ya, generasi berikutnya. Tentunya ini bukan tugas sekolahan saja, bukan tugas sekolahan. Saya malas lah, biar masukkan pondok aja biar jadi baik. Bukan hanya tugas sekolahan, tapi keislaman itu dibentuk dari rumahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang Allah berikan gambaran di dalam Al-Quran itu mengenai nikmat yang nanti akan Allah tanyakan langsung kepada hamba-hambanya di akhirat, itu adalah nikmat kesehatan. Allah fokuskan di sini nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamut Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamati minan na'imi ayyuqalu lahu. Adalah hal yang pertama kali yang Allah akan tanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ayyuqalu lahu, ditanyakan kepadanya, alam nusahhih laka jismaka wa nuski alaikal ma'al barid. Pertama kali dari nikmat yang Allah tanyakan itu adalah, bukankah selama ini engkau diberikan nikmat sehat dan selama ini diberikan nikmat minum air dingin, air es. Nikmat sekali minum air es itu, tapi batuk.
pilek. Jadi nikmat sehat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Boleh seorang itu kaya, kata Nabi. Silakan seorang itu kaya, tapi syaratnya satu. Orang boleh kaya itu syaratnya satu. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Syaratnya orang kalau mau kaya harus takwa, harus punya takwa. Kalau tidak punya takwa orang kaya, kacau. Kacau. Duitnya itu tidak jadi apa-apa. Duitnya tidak jadi apa-apa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Silakan kaya kata Nabi. Tapi syaratnya kamu harus takwa. Karena orang takwa itu tahu haknya harta di mana. Dia ingat zakatnya sekian. Dia ingat tetangga kanan kirinya ini ada anak yatim fakir miskin. Dia ingat. Dia ingat di sana ada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara yang membutuhkan. Dia ingat kalau Allah wajibkan kepadanya saat ini untuk berkorban. Dia ingat. Itu orang takwa. Ya. Kalau orang tidak takwa, gimana caranya uang ini biar bisa bertambah? Itu orang tidak takwa. Itu orang tidak takwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tapi Nabi memberikan satu materi yang mengalihkan pembicaraan itu tadi. Wasihhatu khairum minal ghina wa tibun nafsi. Namun kesehatan itu jauh nikmatnya daripada kekayaan, dan itu lebih menenangkan hati. Jauh kesehatan itu lebih bermanfaat, lebih baik daripada kekayaan, dan itu dapat memberikan hati ketenangan. Jadi orang kalau sehat itu luar biasa. Makanya Nabi bilang, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, apa? As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering disepelekan oleh manusia itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sekarang kalau mau tanya harganya nilai kesehatan, datang ke rumah sakit tuh. Kita lihat orang-orang di rumah sakit tuh. Kalau pengen tahu harganya kesehatan tuh datang ke rumah sakit. Berapa harganya bisa jalan ndak linu? Ada harganya. Datang lagi kepada orang-orang yang sudah ndak bisa jalan, sudah cuci darah bolak-balik, sudah makan ndak enak. Makan itu yang diambil itu sarinya aja atau ampasnya saja. Ada orang sakit yang makan itu ndak bisa makan patinya, jadi patinya dibuang, jadi makan ampasnya saja. Ada orang yang kena sakit kayak gitu, kayak orang kena penyakit kencing manis itu ndak bisa makan patinya, makan ampasnya saja, makan ampasnya saja. Berapa harganya? Orang nggak kena penyakit gula itu apa jawabnya? Nggak ada harganya. Itu kalau mau bukti kalau nikmat sehat ini nggak bisa dibeli dengan harga kekayaan. Itu yang Allah akan tanyakan nanti. Nikmat sehat. Nikmat sehat. Mumpung masih sehat itu jangan sampai sudah sakit baru mau ibadah, terlambat. Sudah sakit baru mau sedekah, terlambat. Masih sehat-sehat begini, ibadahlah gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Itu yang nikmat kedua yang Allah nanti akan tanyakan di hari kiamat tuh, yang diantaranya adalah nikmat kesehatan. Yang orang itu meremehkan harga dari kesehatan. Kemudian nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga. Dan ini sebenarnya nikmat harian. Yang mana orang tidak pakai nikmat ini hidupnya sengsara. Orang tidak punya mobil, tidak punya motor, jalan kaki tidak mati, masih hidup. Orang tidak naik pesawat tidak mati,
Orang nggak jalan-jalan, nggak liburan, nggak tamasya, nggak mati. Tapi orang nggak sehat, orang nggak makan, lama-lama repot hidupnya, bahkan bisa mati. Nah, ini nikmat harian. Yang ketiga, nikmat yang Allah akan tanyakan adalah nikmat makanan. Nikmat makanan. Jadi kalau baca kitabnya para salafus saleh itu, ada sebagian dari mereka itu ketika makan enak itu justru nangis. Ketika makan enak itu justru nangis. Misalnya Abu Hurairah itu jarang makan kambing. Tibanya ketika dapat undangan makan kambing, itu nangis Abu Hurairah. Bahkan tidak sanggup untuk menelan. Dalam keterangan Al-Imam Ahmad, Abu Hurairah ada orang Badui lagi bakar kambing. Ayo ikut makan Abu Hurairah. Tidak sanggup nelan Abu Hurairah itu. Makanya ini ada hadis supaya kita tahu betapa beratnya pertanggungjawaban nikmat makanan. Betapa beratnya tanggung jawabnya nikmat makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Tabrani dan Abu Ya'la dalam musnadnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siang-siang itu pernah keluar rumah ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar. Terus nanya Nabi sama mereka berdua nih, ma akhrajakum hadhihi sa'ah, apa yang membuatmu keluar rumah di siang-siang terik seperti ini? Ma akhrajna illal ju', ya Rasulullah, kami tidak keluar rumah itu kecuali lapar, kami mau nyari makan. Terus apa Nabi bilang? Wallahi alladzi hadzal ladzi akhrajani fi hadhihi sa'ah. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak keluar rumah ini kecuali karena lapar. Aku lapar juga. Akhirnya diajak sama Rasulullah, mereka berdua ini diajak sama Rasulullah. Waktu itu tidak ada orang warung Padang, tidak ada. Ini ceritanya mau namu, tidak ada orang jualan warungan di situ waktu itu. Jadi diajaklah mereka berdua ke seorang sahabat namanya Abul Haytham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang terkenal orangnya itu dermawan sekali. Terus itu datang, salamlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemilik rumahnya Abul Haytham ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Di dalam rumah ini ada istrinya tapi tidak dijawab. Akhirnya karena Nabi bilang idza sta'dzana ahadukum tsalatsa falam yu'dzan falyarji, kalau sudah salam 3 kali tidak ada jawaban pulang. Itu mau pulang ini ya, tidak ada orangnya, mau pulang. Tiba-tiba istrinya tadi itu keluar. Istrinya keluar tadi. Apa bilang istrinya? Tidaklah, bukan aku nggak mau menjawab salam atau bukan tidak mau membukakan pintu, tapi aku ingin didoakan lebih banyak. Karena salam isinya doa. Jadi kalau cuma assalamualaikum terus dibukakan kan cuma dapat 1 salam. Tapi kalau salam 3 kali, aku kepengen didoakan Nabi lebih banyak. Jadi dibiarkan salam sampai 3 kali baru dibukakan. Akhirnya, aina fulan, gimana Abul Haytham? Huwa kharaja liyasta'dhibu lanal ma. Ada orangnya lagi ngambil air tawar. Jadi keadaan Madinah waktu itu musim panas, paceklik. Jadi keadaan di gurun itu kalau musim panas itu biasanya air itu jadi asin, payau. Karena garam di sana itu dari batuan. Di sini kan garam itu dari laut. Dari sana, di sana di pasir sana, di gunung-gunung batu itu sana, garam itu diambil dari batuan. Batuan itu mengkristal, kemudian keluar garam. Jadi ngambil garamnya dari situ. Jadi kalau musim panas itu airnya jadi payau. Bahwa ya wa kharaja lana liyasta'dhibu lanal ma. Orangnya lagi nyari air tawar. Ditunggu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Datanglah Abul Haytham itu, teriak ketika tahu Rasulullah, Abu Bakar, Umar ada di rumahnya. Ma akramu azyafam minni. Dia bangga. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mulia tamunya ketimbang tamuku. Didatangkanlah kurma rutop, kurma muda, kemudian air tawar, kemudian dihidangkan asidah. Asidah itu makanan yang terbuat dari tepung yang diaduk di atas api sampai dia jadi bubur, kayak bubur kanji itu, tapi dari tepung gandum. Cuma belum ada lauknya. Habis itu Abul Haytham mau ngambil kambing. Kata Nabi, iya kawal halub. Jangan ngambil kambing yang diperah susunya. Akhirnya diambilkan kambing jantan, dipotong sama Abul Haytham, dihidangkan. Dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah mereka bertiga. Makan mereka bertiga di situ. Setelah habis makanan itu, Rasulullah tiba-tiba menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menangis. Abu Bakar itu tiba-tiba menangis juga. Umar nih heran. Jadi keistimewaannya Abu Bakar itu, Rasulullah nangis dia mesti ikut nangis walaupun tidak tahu alasannya. Itu Abu Bakar. Keistimewaannya Abu Bakar itu, kalau Rasulullah nangis, Abu Bakar pasti ikut nangis walaupun tidak ngerti sebabnya. Nah, Umar ini orangnya agak kritis memang. Apa Abu Bakar menangis? Apa bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Akhrajakum min buyutikumul ju' falam tarji'u hatta asabtum hadza. Demi Allah, nikmat barusan ini, air tawar, kemudian kurma dan juga daging kambing ini yang barusan kita makan ini, pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ini pemandangannya orang-orang yang tidak mengerti ya. Orang soleh itu kalau diberikan nikmat yang enak itu justru dia ketakutan. Dia justru ketakutan. Nah, makanya pesan ini, ketika kita punya hidangan yang enak, ini pesan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu dari hadis ini. Ini kan nikmat yang sederhana, tapi begitu merindingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan nikmat itu. Orang zaman sekarang itu punya makanan yang luar biasa, tidak ada tujuan lain, diposting. Halo guys, kita lagi, ini sebuah kejahatan terkhusus bila mana makanan itu dilihat oleh orang-orang yang tidak pernah makan itu, orang-orang yang tidak bisa makan itu. Ini menghancurkan hati-hati orang-orang yang fakir miskin. Ini pelanggaran, termasuk sebuah pelanggaran, dan itu bentuk daripada kufur nikmat. Orang mendapatkan nikmat seperti itu harusnya dia itu menunaikan syukurnya, malah dia bermaksiat dengan sebuah nikmat. Makanya kuncinya Bapak Ibu sekalian, kullu nikmatin la yuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Kalau dapat nikmat, dengan nikmat itu kita tidak bisa taat sama Allah, itu bukan nikmat berarti. Itu adalah baliyah. Baliyah itu bala. Baliyah itu adalah sebuah malapetaka, bencana. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kita bisa dekat sama Allah, itu ingat, itu bukan nikmat. Dikasih sepeda motor 5, sholat ke masjid cuma 1 waktu, itu adalah baliyah, itu adalah bala.
Dikasih mobil, hujan ndak ke masjid, itu bala. Kalau saya aman, ndak punya mobil, sholat di rumah, nggak punya payung juga, itu bala. Nah, pokoknya tadi, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita taat sama Allah itu bukan nikmat, itu bala. Kita bisa kenyang ini, hidup dengan penuh kekenyangan ini setiap hari ini. Sholat malam ndak bisa, bala. Sholat malam ndak bisa, bala. Itu. Baru nikmat terakhir yang Allah akan tanyakan nanti. Nikmat, gambaran nikmat terakhir yang Allah akan tanyakan adalah nikmat ini. Nikmat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza dzikrun laka wa liqaumika wa saufa yus'alun." Dan ini adalah zikr, peringatan Al-Qur'an. Laka, untukmu Muhammad, wa liqaumika, dan untuk umatmu juga. Wa saufa yus'alun, dan pasti nanti akan ditanya tentang nikmat turunnya Quran kepadamu dan kepada umatmu. Apa yang ditanyakan dari nikmat Quran itu? Yang akan ditanyakan dari nikmat Quran itu tentunya kita tahu sama-sama. Tujuan turunnya Quran itu yang paling utama untuk diamalkan isinya, untuk ditadaburi maknanya, untuk dibaca lafaz dan ayat-ayatnya. Itu yang akan ditanya kepada kita nanti. Makanya man ihtada bi ghairi huda, siapa yang mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Al-Qur'an, dhalla wa syaqa, maka dia akan tersesat dan sengsara. Adanya kesengsaraan di tubuh umat Islam di seluruh dunia saat ini adalah salah satunya adalah mereka tidak mengambil petunjuk Al-Qur'an. Mereka tidak mengambil petunjuk Al-Qur'an. Ya. Bahkan dalam hal berpolitik, dalam hal semuanya tidak berpedoman terhadap Al-Qur'an. Dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat mengenai. Nah, artinya kita sudah punya modal nih. Kalau Allah nanya nanti tentang nikmat turunnya Quran, saya sudah, alhamdulillah ya Allah, sudah ngaji tafsir ya Allah. Itu masih sudah ada modal. Sudah ada modal, saya ngaji tafsir surat At-Takatsur ya Allah. Ya, sudah ada modal paling enggak itu. Itu. Walaupun bacanya jarang-jarang, tapi ini sudah ada modal. Saya sudah belajar tafsir surat At-Takatsur. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.